suaranya? Oh, belum mulai ya? Silakan Pak Rama. Afwan, gangguan sinyal tadi. Saya ulangi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa ditujukan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan siapa saja yang meneladani mereka dengan baik hingga hari kiamat. Dengan berbagai macam cara, orang-orang akan mencurahkan usahanya untuk membuktikan cintanya pada kekasihnya. Begitu pula kecintaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang pun mempunyai berbagai macam cara untuk membuktikannya. Namun, tidak semua cara tersebut benar. Ada di sana cara-cara dan adab-adab yang keliru. Maka kami dari kelompok 5 akan berusaha menjadi bagian dari penyusunan sebuah pembahasan tentang adab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif pendidikan Islam. Semoga penyusunan makalah ini dicatat sebagai amal salih di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semua yang terlibat dapat memperoleh ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin. Akan tetapi jika dalam penyusunan makalah ini terdapat kesalahan, maka kami selaku penyusun meminta saran dan kritiknya untuk memperbaiki apa yang kurang dari pembahasan pada makalah ini. Pendahuluan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dari segala sisi. Jika seseorang ingin mencari keteladanan, maka semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ingin mencari keteladanan sebagai seorang ayah, pemimpin negara, suami yang terbaik, sahabat terbaik, kedermawanan terbaik, majikan yang terbaik, sosok terbaik dalam bermuamalah kepada para musuh, sosok yang pemaaf, sosok yang sangat kuat ibadahnya, seorang yang paling tawadu. Semua keteladanan tersebut ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya lebih mengenal Nabi Muhammad karena beliau adalah teladan yang paling terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi 9 Rabiul Awal. Permulaan tahun dari peristiwa gajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana sabda beliau, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Al-Baihaqi. Maka sangat penting untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beradab dengannya. Yang demikian akan kami tuliskan tentang hal ini. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana adab-adab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengapa kita wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dan menjadikannya suri tauladan. Yang ketiga, apa saja sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisik dan akhlaknya. Yang keempat, bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui adab-adab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengetahui kewajiban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya suri tauladan. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat,
mengetahui cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Alberza. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang adab-adab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, adab yang paling agung adalah beriman dan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang paling agung ini merupakan sebuah kewajiban bagi manusia dan masuk pada rukun iman bagi kaum muslimin. Dengan beriman dan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dibawa olehnya, baik dari perkataan maupun perbuatan, walaupun secara akal tidak bisa dipahami. Contohnya, mencelupkan lalat ketika ada di dalam minuman. Sebagian manusia memandang hal ini suatu perkara yang menjijikkan, dan terhadap hal yang telah terjadi pun kita harus beriman, ataupun yang belum terjadi yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pengabaran dari beliau, maka kita diwajibkan untuk mengimani apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayuhan nasu qad ja'akum rasulu bil haqq min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah. Maka kata fa'aminu ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan bagian dari kewajiban bagi setiap manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalam surat An-Nisa 170. Dan kita tinjau dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Hunain berkecambuk, maka ada beberapa kisah di situ dari Abu Ishaq. Dia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Bara, "Wahai Abu Umarah, apakah kalian pernah lari dari perang Hunain?" Dia menjawab, "Tidak." Demi Allah, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lari. Namun ketika itu beliau dan beberapa pemuda dari sahabat beliau serta orang-orang yang ikut bersama beliau pergi berperang dengan tergesa-gesa tanpa membawa persenjataan dan perlengkapan dengan sempurna. Kebetulan mereka bertemu dengan pasukan pemanah dari pihak musuh. Ketika itu mereka memanah hampir tidak meleset sedikit pun dari sasaran, yaitu pasukan gabungan dari Bani Hawazin dan Bani Nasr. Lantas pasukan pemanah itu serta merta memanah mereka, yaitu kaum muslimin, sehingga mereka terpaksa berbalik menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas bidhal yang berwarna putih, dan Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib mengawal
beliau, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau turun dari bigol beliau dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doanya, ana nabiyyu la kadhib, ana banu Abdul Muttalib, Allahumma nazil nasrak, dan seterusnya. Aku adalah nabi. Maka di sini merupakan pengabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan nabi yang tidak membawa berita yang dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam syarah Sahih Muslim. Dan bahkan di dalam kitab Injil dan Taurat dibenarkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surah As-Saff, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yaitu Isa, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, apa? Yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seseorang, itu Rasul yang akan datang setelahku, setelah Nabi Isa, yang membawa kitab Injil. Namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihru, yaitu sihrun mubin, sihir yang nyata. Maka ketiga dalil itu merupakan penguat bahwasanya beriman dan membenarkan Nabi merupakan kewajiban utama dan merupakan adab yang paling penting dalam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, merupakan bagian dari adab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya beriman tapi juga tidak menyelisihinya. Karena berkata Abu Talib, salah seorang murid Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dari Imam Ahmad dikatakan kepadanya bahwasanya sebuah kaum yang meninggalkan hadis dan cenderung kepada pendapat Sufyan, yakni Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, saya merasa heran terhadap sebuah kaum yang mengetahui hadis dan sanad hadis tersebut serta kesahihannya, lalu meninggalkannya. Lantas dia mengambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan manusia, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka itu akan menyebabkan tertimpanya fitnah atau azab yang pedih. Maka tahukah kalian apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, al-fitnah adalah kufur, itu mengingkari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fitnatu akbaru minal qatl, di dalam surat Al-Baqarah 217. Dan fitnah, yakni kufur, itu lebih besar daripada pembunuhan. Hal ini terdapat di dalam kitab Fathul Majid fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab pada halaman 467. Dan adab berikutnya yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita mengagungkan dan menghormatinya. Di antara hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati dan memuliakannya serta mengagungkannya tanpa diikuti dengan berlebih-lebihan, yaitu ghulu terhadapnya sampai sejajar dengan Rabb, yaitu Rabbul Alamin, yaitu Allah, atau sebaliknya berlebihan sampai menghina kepadanya dalam mensejajarkannya dengan manusia. Maka memuliakannya ketika ia hidup dengan memuliakan ajarannya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sedangkan setelah dia wafat, maka memuliakannya dengan menjaga namanya dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari celaan, hinaan dan yang sebagainya. Hal ini terdapat di dalam surah Al-Hujurat, didapat dalam surah Al-Hujurat, yang mana di dalam surat ini kita diperintahkan untuk tidak mengangkat atau mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, adab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang mana sering sekali khatib Jumat menyebutkannya, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di dalam surat Al-Ahzab 56. Dan Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya maksud dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para hambanya dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan memujinya, Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat, dan para malaikat bersawat kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dikutip dari Fadlu Salati ala Nabi karya Ahmad bin Abdullah, halaman 14. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, alhamdulillah rabbil alamin. Falyatafaddal Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Untuk pembahasan kedua, kewajiban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya suri tauladan, yang akan disampaikan oleh Ustaz Osah. Tafadhal maskura. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Setelah kita mendengarkan pemaparan dari adab-adab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya kewajiban selanjutnya adalah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan umat Islam bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah, dan beliau telah menyampaikan semuanya. Oleh karena itu, umat Islam wajib mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka mendapatkan kecintaan Allah, kejayaan, dan dimasukkan ke dalam surganya. Mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib, dan ittiba menunjukkan kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku,
niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tersebut dusta dalam pengakuannya, sampai dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya. Maka dari itu kita wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat, kesaksian bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Qul atiullaha wa atiur rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Surat Al-Imran ayat 32. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh makhluknya, baik golongan jin dan manusia. Kalau seandainya seluruh nabi dan rasul, maka seluruh ulul azmi dari para rasul, mereka hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab, ketika itu beliau radhiyallahu anhu memegang dan membaca lembaran Taurat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amutahawwiquna fiha ya Ibnu Khattab, walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a nafsiyah la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bi au bibatilin fatusaddiqu bi walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani." Apakah engkau merasa ragu, wahai Umar bin Khattab? Demi yang diri Muhammad ada di tangan Allah, sungguh aku telah membawa kalian kepada agama ini dalam keadaan putih bersih. Janganlah kalian tanya kepada mereka tentang sesuatu, sebab nanti mereka kabarkan yang benar, namun kalian mendustakan, atau mereka kabarkan yang batil, kalian membenarkannya. Demi yang diri Muhammad berada di tangannya, seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak boleh bagi dia melainkan harus mengikuti aku. Hadis ini memuat kandungan wajib bagi para nabi untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika para nabi saja wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terlebih lagi wajib bagi kaum muslimin harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dari segala sisi. Jika seseorang ingin mencari keteladanan, maka semuanya ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang ingin mencari keteladanan sebagai seorang ayah, pemimpin negara, suami yang terbaik, sahabat terbaik, kedermawanan terbaik, majikan terbaik, sosok terbaik dalam bermuamalah kepada musuh, sosok yang pemaaf, sosok yang kuat ibadahnya,
sosok yang paling tawadu. Semua keteladanan tersebut ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya lebih mengenal Nabi Muhammad karena beliau adalah teladan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallahu katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jika seseorang memperhatikan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar utusan Allah. Karena seluruh perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dijadikan teladan. Jika kita bandingkan dengan tokoh-tokoh tertentu, dia hanya menonjol pada salah satu sisi saja. Berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah teladan dalam segala sisi. Bahkan seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam Islam adalah dalil. Semua yang diperlukan oleh umat ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hazm rahimahullah dalam buku beliau yang berjudul Al-Fisal fil Al-Minal wal Ahwa wal An-Nihal, beliau berkata, sesungguhnya sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW bagi siapa yang menelaah dan menghayatinya akan mengharuskannya untuk membenarkan Nabi dan bersaksi bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Seandainya tidak ada mukjizat Nabi selain sirah beliau, maka itu sudah cukup. Nabi SAW adalah insan terbaik, memiliki budi pekerti yang paling luhur, sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 64. Demikian juga petunjuk Nabi SAW adalah sebaik-baik petunjuk. Beliau fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda Paham nah? Apakah serana sudah terdengar? Sudah. Ini anak akan jelaskan mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad SAW secara fisik dan akhlaknya. Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan dan kesempurnaan fisik serta kesempurnaan akhlak yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, sehingga setiap hati manusia akan menghormatinya dan menyanjungnya dengan sanjungan yang tidak pernah diberikan kepada selainnya. Setiap orang yang pernah hidup berdekatan dengannya
pasti akan sangat mencintainya tanpa peduli apapun yang akan menimpa mereka. Hal ini terjadi karena kesempurnaan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh siapapun selain beliau. Berikut secara ringkas akan kami bawakan beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan keindahan dan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sifat Nabi Muhammad SAW dalam kesempurnaan fisiknya. Nabi Muhammad adalah orang yang paling indah dan sempurna penampilan fisiknya. Kesempurnaan dan keindahan ini tidak dimiliki oleh insan lainnya. Berikut ini secara ringkas akan saya bacakan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keindahan dan kesempurnaan fisik beliau. Lebar, tajam, dan hitam. Bulu matanya lentik, tulang persendiannya besar, punggungnya kekar, bulu dadanya lembut dan halus. Jari jemari tangannya keras. Apabila berjalan, seakan-akan berjalan di jalan yang landai. Apabila menoleh, maka seluruh badannya juga menoleh. Di punggungnya ada tanda kenabian, dan di beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah orang yang paling bagus telapak tangannya, paling kekar dadanya, paling jujur perkataannya, paling menepati janjinya, paling lembut jiwanya, dan paling mulia pergaulannya. Siapa saja yang secara tiba-tiba memandangnya, niscaya akan merasa kagum padanya, dan siapa saja yang benar-benar bergaul dengannya, pasti akan mencintainya. Kemudian Ali berkata, aku sama sekali belum pernah melihat ada orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lapang. Kemudian ia berkata, kulit beliau putih kemerah-merahan, tidak terlalu putih seperti kapur dan tidak pula coklat. Uban pada rambut kepala dan jenggotnya kurang lebih dari 20 helai. Al-Bara berkata, beliau berdada lebar, rambutnya panjang hingga cuping telinga. Aku melihatnya memakai baju merah, dan aku belum pernah melihat sesuatu pun yang lebih bagus darinya. Abu Juhaifah berkata, aku pernah menggapai tangannya, kemudian kuletakkan pada wajahku. Ternyata tangannya lebih sejuk daripada embun, dan aromanya lebih wangi daripada aroma kasturi. Dalam mengenal kesempurnaan fisik Nabi Muhammad SAW terdapat faedah atau manfaat yang banyak. Di antaranya, yang pertama adalah salah satu faktor yang menyebabkan seseorang masuk Islam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan bahwa hidayah yang Allah berikan kepada hambanya memiliki banyak macam sebab dan jalannya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kadar akal, nalar, dan pandangan manusia. Pintu hidayah yang banyak macamnya ini menunjukkan kebijaksanaan dan rahmat Allah Azza wa Jalla bagi hamba-hambanya. Mengetahui sifat Nabi Muhammad merupakan salah satu pintu hidayah yang dapat menghantarkan sebagian orang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, yang artinya, oleh sebab inilah bahwa orang yang adil, yang tidak mempunyai keinginan kecuali mengikuti kebenaran, hanya dengan sekedar melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan sabdanya, akan segera beriman kepada beliau dan tidak ragu terhadap risalahnya. Banyak orang yang hanya sekedar menyaksikan wajah beliau yang mulia menjadi yakin bahwa wajah itu bukanlah wajah seorang.
suara yang terputus. Sucinya keluar itu. Sucinya. Oke, kita tunggu sebentar jaringan. Mungkin langsung ke faktor-faktor secara baca. Lanjutkan ya. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang masuk Islam. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan bahwa hidayah yang Allah berikan kepada hamba-Nya memiliki banyak macam sebab dan jalannya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kadar akal, nalar, dan pandangan manusia. Pintu hidayah yang banyak macamnya ini menunjukkan kebijaksanaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Mengetahui sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu pintu hidayah yang dapat mengantarkan sebagian orang untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, yang artinya, oleh sebab inilah bahwa orang yang adil, yang tidak mempunyai keinginan kecuali mengikuti kebenaran, hanya dengan sekadar melihat beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan sabdanya, akan segera beriman kepada beliau dan tidak ragu terhadap risalahnya. Banyak orang yang hanya sekadar menyaksikan wajah beliau yang mulia menjadi yakin bahwa wajah itu bukanlah wajah seorang pendusta. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Sudah? Apa Silakan dilanjutkan. sinyalnya stabil, Anda bisa mematikan kamera ya. Yang ketiga lagi ya. Yang kedua, Mampu mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Salah satu manfaat. Sudah kedengaran? Ya jelas. Yang kedua, meningkatkan keimanan seorang hamba. Mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad dapat meningkatkan keimanan kita kepada beliau dan kepada Allah yang telah menciptakan beliau dengan. Sudah kedengaran suara Nana? Agak terputus-putus. Jelas, silakan lagi. Apakah sudah terdengar? Mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad dapat meningkatkan keimanan kita kepada beliau dan kepada Allah yang telah menciptakan beliau dengan sangat sempurna. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 69, ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya. Beliau rahimahullah berkata, maksudnya mengenal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan orang yang belum beriman akan segera beriman kepada beliau, dan bagi orang yang telah beriman kepada beliau maka akan meningkat keimanannya. Yang ketiga, mampu mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Salah satu manfaat mengenal sifat fisik Nabi Muhammad adalah kita dapat mengenal bentuk tubuh beliau dengan benar dan jelas seperti melihatnya secara langsung. Sehingga di saat Allah Azza wa Jalla memuliakan kita dengan mengadu
menganugerahkan melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi kita, maka kita bisa mengenalinya dengan jelas apakah orang yang kita lihat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Karena sejatinya syaitan tidak akan pernah bisa meniru fisik Nabi Muhammad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang melihatku di mimpi, maka ia sungguh telah melihatku, karena syaitan tidak bisa meniruku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang terakhir adalah salah satu sebab dikumpulkannya seorang hamba bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dengan mengenal fisik Nabi Muhammad dengan rinci dan jelas akan membangkitkan rasa cinta di hati setiap muslim, sehingga ada rasa ingin selalu dekat dan bersama dengan beliau hingga di surga nanti. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahihnya menyebutkan, yang artinya dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Beliau bersabda, apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapinya? Orang tersebut menjawab, tidak ada selain amalan yang wajib, hanya saja saya mencintai Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, kalau begitu engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Yang kedua adalah sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempurnaan dan kemuliaan akhlaknya. Mengenal kesempurnaan dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai umatnya. Karena hal ini akan membuat kita semakin kuat dan semangat untuk meneladani beliau dalam menjalankan syariat agama Islam yang telah beliau ajarkan. Di antaranya adalah dapat berakidah sesuai dengan akidah beliau, beribadah sebagaimana beliau beribadah, dan dalam hal lainnya seperti bermuamalah, beramal solih, dan bentuk keimanan lainnya, serta menjauhi apa saja yang beliau larang. Untuk meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengetahui bagaimana akhlak beliau dalam kehidupannya sehari-hari. Berikut diantaranya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikannya dan sering bertaubat juga beristighfar. Bahkan beliau pernah sholat sampai kedua kaki beliau bengkak, sehingga ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ringan menjawab, apakah aku tidak mau menjadi hamba yang banyak bersyukur? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang santun pada setiap orang, sabar di saat tertimpa musibah, dan suka memaafkan sekalipun beliau dapat membalasnya. Ini adalah sifat-sifat yang Allah tanamkan padanya. Orang santun selain beliau pasti memiliki kesalahan dan kekeliruan, tapi tidak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak gangguan yang dihadapinya dan semakin banyak kesalahan dari orang-orang yang bodoh, maka akan membuatnya semakin sabar dan senantiasa menambah sikap santun kepada umatnya. Nabi Muhammad adalah manusia yang dermawan dan murah hati. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan tidak pernah takut miskin saat mendermakan hartanya pada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam dari bulan Ramadan untuk mengajarkan kepadanya Al-Quran. Kemurahan hati Rasulullah dalam memberikan suatu kebajikan lebih cepat daripada angin yang bertiup kencang. Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dimintai sesuatu kemudian berkata tidak, tapi beliau selalu memberikan apa yang dia punya kepada orang lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pemberani, gagah dan kuat. Keberanian, kegagahan dan kekuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi musuh tidak bisa diukur seberapa besarnya. Beliau adalah orang yang paling berani mendatangi tempat-tempat dan kondisi yang sulit. Sudah berapa banyak para pemberani yang justru melarikan diri dari hadapan beliau karena ketakutan kepadanya. Beliau tidak pernah pantang menyerah dan selalu maju terus sampai musuh mundur dengan kekalahan. Ali berkata, apabila peperangan telah memanas dan serangan semakin seru, kami berlindung di balik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh daripada beliau. Nabi Muhammad juga manusia yang sangat pemalu dan suka menundukkan pandangan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, beliau lebih pemalu daripada gadis perawan yang dipingit. Apabila beliau tidak suka pada sesuatu, dapat diketahui dari raut mukanya. Beliau tidak pernah lama dalam memandang wajah seseorang.
beliau lebih banyak menundukkan pandangannya ke bawah daripada ke atas. Pandangannya jeli, tidak membicarakan hal-hal yang tidak terpuji dan tidak menyebutkan nama orang yang melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Tetapi beliau mengatakan, mengapa orang-orang berbuat seperti itu? Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling adil, paling mampu menjaga kehormatan, paling benar perkataannya, dan paling menjaga amanahnya. Hal ini bahkan diakui oleh sahabat maupun musuh sekalipun. Sebelum nubuwah, beliau sudah dikenal dengan julukan Al-Amin atau yang terpercaya. Dan beliau juga dijadikan pemutus setiap perkara di zaman jahiliyah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling tawaduk dan jauh dari sifat sombong. Beliau bahkan melarang orang-orang berdiri untuk menyambutnya, sebagaimana yang dilakukan bangsa lain kepada raja-rajanya. Beliau gemar mendatangi orang-orang fakir dan miskin dan duduk bersamanya, mendatangi undangan dari hamba sahaya dan duduk di tengah para sahabat, sehingga beliau seperti salah satu dari mereka. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling memelihara perjanjian dan suka menepati janji, suka menyambung tali persaudaraan dan sangat penyayang pada orang lain. Beliau tidak pernah membedakan antara dirinya dan pembantunya dalam hal makanan ataupun minuman, serta tidak pernah membentak ataupun memukul pembantunya. Beliau suka duduk bersama orang-orang miskin dan tidak pernah membedakan mereka karena kemiskinannya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang selalu menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, kecuali untuk mempersatukan para sahabatnya, menghormati orang yang terhormat di setiap kaumnya, memberikan nasihat kepada mereka, dan memberikan peringatan pada setiap kaumnya. Nabi Muhammad juga adalah manusia yang paling perhatian kepada para sahabatnya. Beliau selalu bertanya apa yang terjadi di antara mereka, memuji dan membenarkan setiap hal yang baik, memburukkan setiap hal yang buruk, sederhana dan tidak suka menyelisihi. Beliau tidak pelit dalam menyampaikan ilmu dan tidak pula melampaui batas. Nabi Muhammad SAW selalu ceria, lemah lembut dalam bicara, tidak kasar dan juga tidak keras suaranya. Beliau tidak pernah berkata keji, tidak suka mencela orang lain, meninggalkan apa yang tidak beliau sukai dan tidak berputus asa. Beliau telah meninggalkan 3 perkara dari dirinya, yaitu riya, banyak bicara, dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan telah meninggalkan untuk orang lain 3 perkara, tidak mencela dan menghina seseorang, tidak membuka aibnya, dan berbicara pada hal yang ada pahalanya. Nabi Muhammad SAW selalu berzikir, baik dalam keadaan duduk maupun berdiri. Apabila sampai di sebuah pertemuan, beliau duduk di tempat yang tersisa, dan di saat ada yang meminta pertolongan, pastilah akan beliau tolong atau menolaknya dengan cara yang lemah lembut. Majelis beliau adalah majelis yang penuh dengan keramah tamahan, malu, amanah, dan tidak ada suara yang melengking di dalamnya, serta tidak ada perbuatan maksiat. Mereka semua saling mencintai karena takwa, menghormati yang lebih tua, mencintai yang lebih muda, membantu orang yang kesusahan, dan mengasihi orang-orang yang asing. Nabi Muhammad SAW juga sangat zuhud terhadap dunia, berpaling darinya dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya di dunia. Padahal jika beliau mau, maka beliau bisa mendapatkannya. Namun beliau tidak menginginkannya. Bahkan di saat beliau meninggal, beliau tidak meninggalkan harta benda apapun kepada keluarganya. Itulah materi yang Ana sampaikan. Ana kembalikan lagi kepada Ustadz Rama. Jazakillah khairan. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh Ustazah Nila. Tafadhali. Baik, Ana akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hukum mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melebihi kecintaan terhadap seluruh makhluk Allah. Akan tetapi, dalam mencintai, beliau tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan oleh syariat, karena bersikap kullu atau berlebih-lebihan dalam seluruh perkara akan menyebabkan kebinasaan. Sesungguhnya, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagian dari iman atau keimanan. Dan sungguh banyak dalil yang telah menyebutkan bahwasanya diwajibkan atas seorang hamba untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melebihi dirinya sendiri, ayah, ibu, anak,
istri, hartanya, dan seluruh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai dibanding orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor 15. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Bukan berarti orang yang melakukan hal tersebut dihukumi sebagai orang yang tidak beriman dan keluar dari agama Islam. Akan tetapi, maksud dari perkataan tidaklah beriman adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Sehingga orang yang melakukan hal tersebut dihukumi sebagai pelaku dosa. Yang kedua yaitu keutamaan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mencintainya dan mengampuninya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Yang kedua yaitu mendapatkan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna ta'amal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da in anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Di riwayat lain disebutkan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyuqdafa ayyauda fil kufri ba'da yakrahu ayyuqdafa finnar. Tiga hal apabila ketiga hal tersebut ada pada diri seseorang, yaitu dia akan merasakan manisnya iman. Allah dan Rasulnya menjadi orang yang lebih dia cintai dari selain keduanya. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya sebagaimana dia benci jika dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus adanya penghormatan, ketundukan, dan keteladanan kepada beliau, serta mendahulukan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segala ucapan makhluk, seluruh makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya boleh dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah, sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Rabb yang mengutusnya. Umatnya mencintai beliau karena Allah telah memuliakan beliau. Maka kecintaan ini adalah karena Allah mencintai, karena Allah sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah. Maksudnya bahwa Allah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kewibawaan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada seorang manusia pun yang lebih dicintai dalam hati para sahabat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu bersama Nabi di akhirat. Barang siapa yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersolawat kepadanya, maka sesungguhnya dia akan bersamanya di akhirat kelak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kepada Anas radhiyallahu anhu, engkau bersama orang yang engkau cintai. Haji riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu tanda-tanda mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakannya, meneladani beliau dan mendahulukan perkataannya di atas segala ucapan makhluk. Yang kedua, beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, atau dengan kata lain yaitu ittiba. Yang ketiga yaitu menaati apa yang Allah dan Rasulnya dalam perintahnya dan larangannya. Yang keempat, bersemangat dalam menjalankan perintahnya, baik wajib maupun sunnah. Yang kelima, menolong sunnahnya serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Yang keenam, atau yang terakhir yaitu membenarkan apa yang beliau sampaikan. Cukup sekian dari Ana kembalikan ke moderator yaitu Satrama. Tafadhol. Jazakillah khairan, Ustazah. Maka kesimpulan di atas dari pembahasan di atas, di antara hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menghormatinya dan memuliakannya serta mengagungkannya tanpa diikuti dengan berlebih-lebihan terhadapnya sampai sejajar dengan Rob, dan penghinaan kepadanya dalam mensejajarkannya dengan manusia. Maka adab-adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu beradab dengan al-qalbi atau hati, membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perkara yang telah terjadi atau belum terjadi. Yang kedua, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari cinta kita kepada dirinya, orang tua dan seluruh manusia. Selanjutnya, membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawa olehnya. Maksudnya mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawa olehnya. Yang keempat, ridho dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas perkara yang diperselisihkan. Menghormati dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ghulu atau berlebih-lebihan. Yang kedua, beradab dengan al-qaul atau perkataan. Berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap diucapkan namanya. Selanjutnya, dia tidak menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan kata Nabiullah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengangkat suara atau pendapat di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadisnya. Selanjutnya, tidak mencela Rasulullah dan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, beradab dengan al-fi'il atau perbuatan. Yang pertama, berusaha melaksanakan atau mengikuti semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mendahulukan ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas ucapan selainnya. Yang keempat, beramal di atas petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja kesimpulannya. Tafadholu yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan, yang ini ada ditanyakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, anak izin bertanya. Tema kita kan adab terhadap Nabi Muhammad SAW dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, apakah yang dimaksud dalam perspektif pendidikan Islam itu? Apakah sama saja dengan adab terhadap Nabi Muhammad secara umum? Karena ada kalimat dalam perspektif pendidikan Islam. Sebenarnya apa perbedaan adab saja dengan adab dalam perspektif pendidikan Islam?
Sekian dari Ana, syukran wa jazakumullahu khairan. Jazakillah khairan. Bagi kelompok 5 ada yang bisa menjawab? Tafadhol. Ustaz Al-Garza. Ya, apa yang dimaksud dari perspektif dari itu pendidikan Islam? Kemarin kami juga menyangka bahwasanya hal ini ditinjau dari dunia pendidikan saja. Lalu kemudian kami cek lagi ya chattingnya. Kami bertanya kepada dosen apakah secara umum apakah meninjau hanya pada dunia pendidikan saja. Maka beliau hanya menambahkan kemarin satu, yaitu ditambahkan pentingnya beradab kepada Nabi SAW secara global saja. Maka di sini pendidikan Islam yang karena perspektif itu Anda cari di kamus bermakna tinjauan atau sudut pandang. Sedangkan pendidikan Islam secara pemahaman kita itu dunia pendidikan. Karena ada kata Islam, maka mencakup semua pendidikan baik murid maupun guru. Maka adab Nabi Muhammad SAW tidak bisa dikhususkan pada guru saja pada sisi ini, dan tidak bisa juga dikhususkan pada murid saja. Maka pembahasannya pada sini kami simpulkan kemarin dengan apa yang kami diskusikan kepada dosen itu secara umum. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Dan kemarin kami sudah buat juga dari sisi pendidikan yang menurut pemahaman kami itu dari tinjauan dunia pendidikan. Tapi setelah itu kami rubah lagi. Itu saja Pak Rama. Jazakallah khairan. Mungkin kelompok lain ada yang ingin bertanya? Izin menambahkan dari pertanyaan tadi, yang dimaksud dengan pendidikan Islam, materi yang kami sampaikan ini insya Allah Ta'ala tidak bertentangan dengan perspektif dari pendidikan Islam, karena yang kita pahami bersama bahwa pendidikan Islam menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi adalah usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna, dengan dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, manis tutur katanya, baik lisan maupun tulisan. Dan materi yang kami sampaikan tadi berkaitan erat dengan apa dari pengertian dari sudut pandang dari pendidikan Islam tadi. Begitupun juga apa yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf Al-Qardawi, pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghargai masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya serta manis dan pahitnya. Jadi dari
pengertian dari pendidikan Islam yang disampaikan oleh dua tokoh tadi, insya Allah ta'ala materi yang kami sampaikan tetap berkaitan erat dengan pendidikan Islam. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz Asa. Tafadhol untuk kelompok lain yang ingin bertanya atau ingin memberi saran. Izin bertanya. Nah, Hanya ingin sekedar bertanya sedikit mengenai fenomena kita pada akhir-akhir ini, masa-masa sekarang ini kan, atau zaman ini banyak terjadi banyak orang yang kita tahu bukan hanya sekedar menista agama secara umum, bukan. Bahkan terkadang ada yang sebagian oknum yang menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk saat ini gimana sih kitab kita di akhir zaman ini terhadap fenomena tersebut, sikap kita terhadap mereka-mereka yang menghina Nabi kita, Nabi tercinta kita, yang sebagaimana yang kita bahas hari ini gitu. Bisa minta dijelaskan gimana sikap kita terhadap fenomena yang terjadi saat ini. Barakallah. Barakallah. Tafadhol yang ingin jawab. Tafadhol. Ustaz Mirza. Ya, mungkin sedikit dari pengetahuan Ana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bismillah, menyikapi fenomena dalam sikap orang mencela kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada panduan atau tuntunan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, melainkan mengikuti panduan Nabi juga. Itu panduan Nabi Muhammad SAW. Karena mencela merupakan bagian dari kemungkaran dan merupakan bagian dari juga pembatal keislaman, Nawaqidul Islam dalam kitab Nawaqid karya Imam Abdul Wahab. Maka ini sebuah kemungkaran. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkarat falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi." Jadi jika kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, maksudnya dengan kepemimpinan kita. Kalau anak kita yang mencela, contoh kecilnya saja, maka kita sebagai orang tua harus tegas di sana. Apalagi jika kita seorang guru dan anak murid kita mencela Nabi Muhammad SAW. Apalagi jika kita merupakan bagian terpenting dalam sebuah yayasan atau sebuah daerah, merupakan pemimpin di situ, maka pencegahannya dengan kepemimpinan kita. Yang kedua, jika tidak mampu, kata Nabi, maka dengan lisan, yaitu dengan nasihat, dengan hikmah atau mau'idah, dengan hikmah atau bijaksana kepada orang yang mencela tersebut. Yang terakhir adalah dengan hati. Jika kita tidak mampu dengan kepemimpinan kita, kita tidak ada kekuasaan di sana, dan kita tidak bisa dengan lisan kita karena sedikitnya pengetahuan kita, takutnya nanti juga ada kesalahan di sana, maka ingkari dengan hati, menolak atas apa yang dia katakan. Dan semua ini jika dia mencela, perlu kita ketahui bahasanya kita nasihati atau tidak kita nasihati, semuanya hidayah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mencegahnya dengan secara paksa dan harus semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Jazakumullah khairan. Saya ingin bertanya lagi, menambahkan pertanyaan sih. Seperti kita lihat kan fenomena saat ini banyak terjadi pelecehan atau penghinaan kepada Nabi kita. Terkadang, tanda kutip ya, terkadang nggak ada, misalkan kalau seandainya kita
berandai-andai gitu. Misalkan tidak ada reaksi dari pemerintah atau dari yang berhak lah untuk memberikan sanksi atau hukuman kan, tidak ada respon lah istilahnya. Kemudian dari kita juga tidak bisa menggunakan tangan, hanya sekarang yang terakhir menggunakan hati. Tapi gimana sikap kita kalau sampai, kan banyak terjadi sekarang, makin dibiarkan, bahkan makin apa istilahnya, makin berani gitu, makin berani untuk menghina Nabi kita ketika tidak ada yang merespon, yang apa istilahnya, yang atau tidak diberikan sanksi kepada orang-orang yang menghina tersebut gitu. Nah, gimana itu reaksi kita? Apakah masih tetap istiqomah menggunakan hati atau ada cara lain kah? Bisa untuk minta dijelaskan. Kita tetap mengikuti pedoman Nabi Muhammad SAW, tidak bisa dengan hawa nafsu, misal dengan arogan langsung membunuhnya atau melukainya. Bahkan ini akan menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW jika tidak sesuai dengan tuntunan. Maka perlu kita pahami, celaan manusia kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Satu hal itu yang kita harus tanamkan. Siapapun yang akan mencelah Nabi, kemuliaannya tidak akan berkurang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutusnya, maka dialah yang akan menjaganya dan membalas orang-orang tersebut. Adapun kita hanya berusaha sebagai manusia dan mengikuti pedoman Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja. Iya, menambahkan Ustaz, maka dari itu pentingnya kita mensosialisasikan, mendakwakan agar kaum muslimin maupun non muslimin mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, agar mereka lebih mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khairan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau memberi saran. Assalamualaikum, Ana ingin bertanya lagi Ustaz. Bagaimana cara kita mengajarkan anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad dan meneladani akhlaknya? Syukran, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Tafadhalu, kelompok 5 yang ingin menanggapi. Silakan Suci atau Bu Nila. Ustaz Suci atau Ustaz Ania. Afwan, soalnya tadi apa ya? Cara mengajarkan agar anak mencintai Nabi Muhammad dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Menurut pengetahuan anak dan yang sudah kami terapkan di sekolah, di TK, kalau kami bisa dengan mengajarkan mereka dengan sirah nabawiyah atau menceritakan kemuliaan-kemuliaan Rasulullah, bagaimana akhlak-akhlaknya, terus lalu kita dilakukan secara nyata, karena anak-anak kan dia tidak akan bisa membayangkan bagaimana sifat jujur, bagaimana sifat yang baik, dia belum sampai ke sana kan pikirannya, karena mereka tidak bisa mengerti yang abstrak. Jadi setelah kita jelaskan bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah melalui sirah nabawiyah, maka bisa kita ajarkan. Misalnya Rasulullah itu suka berbagi, kita sudah bacakan sirah nabawiyah tentang bagaimana Rasulullah itu sangat dermawan. Itu bisa kita ajarkan nanti, misalkan kita menggalang donasi atau setiap hari dibiasakan infak atau sedekah. Jadi anak-anak ini terbiasa untuk bersedekah seperti Rasulullah. Jadi setelah setiap pagi kita ambil uangnya, kita buat kotak tabungan. Jadi mereka masukkan uang-uang mereka ke sana, karena anak-anak itu senang sekali di saat memasukkan uang ke celengan itu, mereka saja itu sudah senang. Jadi saat mereka sudah masukkan, lalu kita jelaskan lagi bahwa ini adalah sifat Rasulullah. Rasulullah pun suka berbagi, dermawan, suka membagikan hartanya. Disitulah anak-anak akan mengerti
bahwa berbagi itu adalah sifatnya Rasulullah. Tapi mungkin anak-anak mungkin belum akan ada rasa sampai seperti kita yang dewasa sampai cinta atau gimana kepada Rasulullah, karena mereka masih anak-anak. Karena kalau anak-anak itu masih dalam masa pembiasaan, dibiasakan dulu dan dikenalkan. Insya Allah semakin umurnya bertambah, semakin kita kenalkan lagi bagaimana Rasulullah melalui ayat-ayat Al-Quran atau dalil-dalil sahih lainnya. Insya Allah rasa cinta itu akan muncul seiring waktunya, seiring umur dia bertambah. Karena kalau masih anak-anak, apalagi kalau usia TK, mereka masih pembiasaan dan pengenalan terlebih dahulu. Jadi dari anak-anaklah kita sering-seringlah mengenalkan bagaimana mulianya Rasulullah di langsung berbuat melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Bahkan kepada Ustazanila atau peserta lainnya yang mungkin bisa menambahkan juga. Jazakallahu khairan. Mungkin waktunya sudah habis ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ana kembalikan ke dosen. Tafadhalu Ustaz Abu Hurairah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada teman-teman semua dari kelompok 5 yang telah mempresentasikan makalahnya terkait dengan adab terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Jadi adab itu bagian dari pendidikan Islam. Nah, jadi yang teman-teman tadi tulis itu sudah masuk dalam pendidikan Islam, karena bagian dari adab, kemudian mengenalkan diri pada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa masukan. Yang pertama terkait dengan tadi mungkin salah tulis ya. Ketika surah Al-Qalam tadi itu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, yang sebenarnya itu ayat 4 ya, bukan 64. Nah, surah Al-Qalam itu ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Mungkin kesalahan ketik jadinya 64. Nah, terkait dengan kesempurnaan sifat atau fisik Nabi Muhammad SAW, ini tadi teman-teman Allah alam ya, yang paling kitabnya itu di kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, jadi kitab yang membahas lebih rinci, lebih spesifik terkait dengan sifat, kemudian fisik Nabi Muhammad ini di kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmizi. Nah, ini sudah ada syarahnya juga ya. Nah, syarahnya itu diantaranya Syekh Abdul Razak. Nah, ini beliau sudah ada mensyarah kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, ini bisa teman-teman ingin mendalami bagaimana kesempurnaan fisik Nabi Muhammad SAW, ini bisa dibaca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, kemudian ada juga tadi tidak disebutkan ya, bahwasanya salah satu adab kita terhadap Nabi Muhammad SAW adalah tatkala disebut nama beliau Muhammad. Nah, ini kita yang mendengarnya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, beda ketika disebut Rasulullah. Nah, Rasulullah disebut kata Rasulullah, maka kita tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, adab kita tatkala kita mendengarkan nama beliau disebut Muhammad, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang ada beberapa pandangan para ulama, di antaranya
ada penulis sirah. Nah, sirah kalau tidak Syekh Akram Dia Al-Umari ya. Nah, kalanya disebut nama Nabi Muhammad SAW, kata Muhammad, kita boleh mengucapkan hanya satu kali saja. Nah, ketika dalam majelis, ketika dalam satu majelis ini disebutkan nama Nabi Muhammad berulang kali, ini kita boleh hanya menyebut satu kali. Nah, satu kali sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih afdolnya, lebih utamanya, setiap disebut nama Muhammad, adab kita kepada beliau, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini diantara adab-adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mempelajari sirah nabawiyah. Ini banyak para ulama yang menulis terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Ana punya satu buku ya. Punya satu buku, ini Ana bawa ke Lampung. Nah, ini ada Ana tulis sisi Nabi Muhammad SAW dari sisi pendidikan. Nah, ini Ana ada bukunya seperti ini. Nah, inilah Nabimu anakku. Ini sejarah Nabi Muhammad SAW ditinjau dari tarbiyah dan dakwahnya. Ini ada muatannya lebih kepada sisi pendidikannya. Jadi kalau para ulama itu banyak yang membahas tentang sejarah-sejarah, kemudian juga di lain sebagainya. Ini Ana mencoba meneliti sirah Nabi Muhammad SAW dari sisi pendidikan. Nah, yang sudah ada bukunya ya, baru terbit 3 jilid, insya Allah ada sekitar 10 jilid ya. Nah, terkait dengan tema sirah nabawiyah dikaji dari sisi pendidikannya. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan teman-teman semuanya kesehatan, memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, nah, sehingga kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu saja sedikit tambahan dari kami. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan kita taufik dan hidayahnya. Nanti bagi kelompok yang berikutnya ya, kelompok 6, nah ini silakan dipersiapkan makalahnya ya, sederhana saja ya, sederhana, nah, namun ada nilainya bagi kita bersama, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan jangan keluar terlebih dahulu, amanah dari ketua kita. Terima kasih. Afan, izin mengkonfirmasi untuk akun yang resolusi 21 dan Arif Lukmanul Hakim itu atas nama siapa ya, Afan, untuk absen?
Arif Lukmanul Hakim dan resolusi 2021 maksudnya. Atas nama siapa? Tes. Nanti diinformasikan di grup saja. Untuk rekan-rekan sekalian dan kepada dosen Abu Fuhairah Az-Zaid, jazakallahu khairan atas bimbingannya. Dan selanjutnya kita akan ada perkuliahan sesi 2 ya. Sesi 2 yaitu pendidikan akidah. Mohon untuk Ustaz Nurul Hasanah menutup kameranya. Dan pada sesi 2 ada pendidikan akidah pada jam 8.15 ya. Jadi tafadhol untuk ikhwan dan akhwat, jika ingin keluar tidak menjadi masalah, jika ingin lanjut tidak menjadi masalah, ingin menutup kamera juga tidak menjadi masalah. Hanya saja nanti ketika jam 8.15 silakan masuk kembali, jangan sampai telat, dan perhatikan adab kita masing-masing. Mungkin itu saja informasi dari anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Barakallahu fiikum.